Nah, untuk gaji tahun pertama tadi kan 10 juta ya, kita tulis di gaji tahun pertamanya 10 juta. Terus gaji tahun kedua 12 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikalikan 6 per 5. Kalau yang kenaikan tadi 6 per 5 yang hasilnya 12 juta. Begitu juga untuk tahun ketiga, jadi 12 juta dan 12 juta ini dikalikan 6 per 5 sehingga hasilnya 14 juta 400 ribu. Dan seterusnya hingga tahun ke-7. Nah, setelah semua dapat, untuk jumlahkan, lalu kita jumlahkan semua ini, dapat hasilnya 126 juta 159.040, dan itu adalah jumlah yang diterima karyawan itu selama 7 tahun. Nah, lanjut ke pertanyaan kritis. Bagaimana jika karyawan tersebut bekerja selama 20 tahun? Apakah harus menjumlahkan sebanyak 20 kali? Dan jawabannya iya. Ada alternatif penyelesaian kedua. Mari temukan rumus dari geometri seperti dari aritmatika, dari geometrika juga dinyatakan dengan SN, yaitu SN yang kita lihat sini. Nah, lanjut yang bawahnya SN sama dengan A plus AR. A ini tadi itu bilangannya. AR itu suku bilangan pertama dikalikan rasio, dan kalau pencarian keduanya berarti dengan dipangkatkan kedua. Begitu selanjutnya yang ini untuk ditanyakan misalnya suku ke 10, berarti A suku bilangan pertama dikalikan rasio, N dikurangi 1. Terus persamaan di atas kalikan dengan R maka diperoleh sama kayak tadi pangkat yang 2. Kalau misalnya ditambahin lagi berarti pangkat yang 3. Selanjutnya N dikurangi 1. Nah, yang ini AR N doang karena N1 tambah 1. Ya, N-1 tambah 1 ya. Kemudian lakukan itu salah sih ya. Nah, untuk yang ini lanjut ke yang ini kan di sini tulisnya SN dikurangi RSN sama dengan suku bilangan pertama dikurangi suku bilangan pertama dalam kurung R pangkat N dikurangi 1. Maka kalau misalnya kita sederhanakan atau bisa kita lanjutkan itu SN 1 dikurangi R dikurangi A dalam kurung 1 dikurangi RS. Kenapa 1? Gara-gara ini kan sama ya, ini sama, terus jadi 1. Nah, lanjut ke bawahnya juga RN dikurangi X1 dikurangi N. Oke, itu rumusnya. Terus setelah jumlah. Nah, selanjutnya kita memakai gunakan terapkan implementasikan rumus ini. Kalau kita tulis rumus, masukin angka. Tulis rumus, masukin angka. A itu kan suku bilangan pertama. Berarti gaji pertama yang tadi yang 10 juta. Terus dalam kurung 1 tetap R-nya itu si rasionya. Yang mana rasionya tadi kan 6 per 5 ya. Terus ada pangkat N, di mana N itu menanyakan suku bilangan yang ditanyakan dan ditanyakan ke 7. Dibagi 1 dikurangi R, 1 dikurangi 6 per 5 rasio yang tadi. Terus selanjutnya jadi kalau misalnya kita udah kerjain dapat hasilnya 129.159.040 sama kayak hasil yang pertama tadi. Nah, sini ada pertanyaan kritis lagi. Bandingkan penyelesaian antara alternatif 1 dan penyelesaian alternatif 2. Manakah cara yang lebih efektif? Kalau misalnya kita lihat dari hasil saya yang tadi, lebih efektif kan cara yang kedua. Gak perlu menjumlahkan, tapi langsung aja terapin rumus, masukin jadi. Selanjutnya dari kajian telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa deret geometri adalah suatu deret yang bilangan yang memiliki rasio yang tetap. Untuk mencari jumlah
per 1 dikurangi R. Dengan keterangan A itu suka bilangan awal, ya bilangan awal, R itu rasionya, dan N itu pembilangan yang ditanyakan yang bisa Oke, ya. yang ditanyakan atau yang oke boleh. Itu Bang Zahra dulu, Bang Zahra. Boleh Bang Zahra. Tulis. Pak, saya ingin bertanya nih, ke yang slide yang pertama. Nah, jadi kan yang bawahnya Pak, kan gunakan rumus itu, soalnya kan rumus deret geometri tersebut untuk menjawab gaji karyawan setelah 20 tahun. Berarti kan N-nya itu kan 20, ini N-nya 7. Oke. Ya, jadi tipe typo itu 7 harusnya. Ya, Bang Maria. Ayo Bang Zahra. Oke. Ada lagi Bang Zahra pertanyaannya? Ada lagi Pak? Apa? Beri lagi Pak. Beri lagi, silakan. Pertanyaannya yang slide 2. Jadi kan apa pengertiannya itu suatu deret geometri itu adalah suatu deret bilangan yang memiliki rasio tetap. Maksudnya rasio tetap itu apa ya? Rasio tetap itu rasio yang misalnya kan rasio yang awalnya tadi 65 ya. Kalau misalnya kita kalikan nggak ada penambahan dan pengurangan misalnya. Boleh pokoknya bantuin, bintang bantuin, boleh jawab. Boleh yang lainnya dulu. Ya ini Naswat dan bantuin. Oke, Bang Zahra nanya, apa itu hasil tetap dan bagaimana? Gue yang lain jawab. Hasil tetap itu sudah apa? Bang Abdan. Jadi rasio tetap itu bilangannya ya, kan itu kan dikali ya. Artinya tetap dikali sampai ujung itu tetap dikali gitu, tetap dikali. Oke, itu kata Bang Abdan ya. Jadi hasil tetap itu gini, perkalian setiap perubahan bilangannya tetap seperti itu, tidak berulang atau tambah. Atau misalkan tadi 5/6, maka perubahan dengan berikutnya adalah tetap dikali 5/6, enggak jadi 6/6 atau 7/6, enggak kayak gitu ya. Tetap seperti itu. Itu Bang Zahra. Kalau aritmatika? Aritmatika tambah. Kan ya Bang? Ya tambah berkurang. Oh, tambah. Hah? Rasionya tetap ya? Bukan rasio. Apa kalau di aritmatika? Bukan rasio, bukan ya. Apa ya kalau di aritmatika? Apa? Simbolnya B. Apa namanya? Beda. Ya beda, bukan rasio. Kalau di geometri namanya rasio, kalau di aritmatika namanya beda. Ya, gitu. Beda bukan rasio. Oke? Ada lagi Bang Zahra? Cukup. Boleh berikutnya. Nazwa. Pertanyaannya sama. Oh sama lagi kayak Bang Zahra tadi udah terakomodasi ya. Oke, ada yang lain bertanya? Cukup? Oke, kita akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami tutup semuanya ya. Baik, lanjutkan ya. Kalian silakan tugas kelompok untuk mengungkapkan hasil diskusinya terkait pengertian dari deret geometri. Dimulai dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3, siapa? Kelompok 3. Ungkapkan apa itu deret geometri. Deret geometri. Oke. Deret geometri. Sebentar, bentar. Oke. Deret geometri merupakan jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Kelompok 2. Kelompok dulu deh, kelompok satu, bacakan. Jenis barisan dan deret. Oke. Di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya.
bilangan berikutnya? Merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya. Terus? Dengan suatu bilangan rasio tertentu. Oke, bab 2. Sebuah deret Ya, dengan sebuah rasio konstanta dengan sebuah rasio konstanta antara suku yang berurutan. antara suku yang berurutan. Oke, bab 4. Ya, Kalian dari bilangan sebelumnya dengan rasio tetap. oke, ya. Jadi ini jawaban kalian ya. Oke, Bapak pertegas ya, penekanan bahwa deret itu bahasa lain dari jumlah. Ya, jumlah. Maka dari itu, deret geometri adalah menjumlahkan suku-suku yang ada di barisan geometri. Ya, bisa sederhana, deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku pada deret geometri, ya. Nih, penjumlahan. Nah ini, ya. Beda gak antara barisan dengan deret? Apa bedanya? Kalau deret itu penjumlahan, kalau barisan barisan. Betul ya, jadi kalau itu menjumlahkan. Kalau barisan itu hanya menyatakan urutan angka-angkanya saja. Contoh misalnya nih, kalau ini nih, kira-kira buat kalian, mana yang disebut sebagai barisan? Yang atas ya, kalau yang bawah apa bedanya? Kalau barisan mah dia hanya memetakan urutannya saja. Sedangkan kalau barisan menjumlahkan, ya. Jadi kalau Bapak perhatikan dari hasil diskusi kalian, yang lebih tepat pengertian yang dicari yang didapatkan adalah ini, kelompoknya 3, ya, karena dia itu merupakan jumlah, ya, nih 3 yang paling tepat. Jumlah suku-suku dari barisan geometri, ya, dijumlahkan kalau dilihat mah, bukan meletakkan suatu urutan. Oke, sip, ya. Baik, kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka link Mentimeternya, ya, lalu berikan penilaian yang jujur, ya. Ini yang tadi kan. Oke. Silakan diisi Mentimeternya. Wifi di rumah ya, kalau wifi.
Oke. Dan kirim jawabannya dah. Ya, coba kirim lagi. Muncul. Kamu nggak pertanyaannya kayak gini? Ya, diisi. Diisi. Terserah kalian, ya mau apa aja. Masih ada versinya, tapi berdasarkan pengalaman ya. Wah, nggak pusing. Apa S? Oh easy. Begitu sulit. Baru 6 orang yang ngirim, baru 6 orang. Ya submit, cepat submit. Yang dikit pak. Ngerti tapi ngantuk. Oke. Dan geometri dan sabar. Liur. Buyang dikit tentang Nagabona. Ya udah. Oke. Yang berikutnya. Oh ini ada yang ngirim email kan? Iya oke. Lah pasti nanti kayak mau Tio yang ngirim. Itu habis. Ini tadi Pak itu sebelum ada Sudah menyenangkan. Oke, ngerti tapi kok ngantuk. Nggak ngerti, agak pusing. Agak bingung. Oke. 24 orang yang isi. 24. POC keren. Itu sejarah ya, PPKN itu jelas, katanya Pak Adi gitu, POC sama ya. Oh POC keren. Oke ya. Sip, terima kasih atas masukannya. Oke. Nah berikutnya kita akan mempelajari tentang deret geometri tahingga ya. Dan terakhir biasa post test ya. Kita lihat apakah kalian ada kemajuan atau enggak belajar kita hari ini ya. Silakan dibuka lagi nih tes post testnya. Mau berikan waktu 7 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut ya. Oke. Dulu bang, saya dimulai dari sekarang. Enggak. Jangan malas dihitung di konteks ya. Jadi dikumpulkan ya
si lembar jawabannya, lembar kontekannya dikumpulkan. Ya. Terdakwa tidak terima jawaban penuntut. Ya, jadi jawaban bisa juga karena di kertas tersebut. Enggak, satu juga satu. Oke, 4 menit lagi waktunya. Udah pakai nama? Pakai nama, nanti kan bakal diverifikasi jawaban di Google Form dengan di kertas apakah sama atau enggak. Oke, 1 menit lagi waktunya.
Oke, waktunya habis ya. Silakan disubmit jawabannya, lalu oleh perwakilan kelompoknya dikumpulkan si lembar jawaban dan perkataannya ya. Silakan. Oke. Bapak yang ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya ya. Ya. Oke ya. Oke, baik sudah semua rangkaian pembelajaran kita kali ini ya. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Dan tentunya semua waktu yang kita gunakan untuk belajar hari ini, otak yang kita gunakan untuk berpikir, tangan juga untuk berhitung, tetap juga digunakan untuk berdiskusi. Semoga menjadi bekal pahala untuk kita nanti ya. Oke, terima kasih Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.